Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Rasanya sudah cukup lama saya tidak membahas Max Pro M1 dan juga memang sudah lama saya nggak bikin video juga. Kali ini saya mau jawab beberapa pertanyaan teman-teman yang khusus mempertanyakan perihal mengenai Max Pro M1. Apa saja ya mengenai Max Pro M1 di komentar-komentar terbaru dan juga komentar yang cukup sering ditanyakan. Oke, dari Mas Edi Sugianto. Oke, Bang, review lagi dong cas Cusrom yang lagi ngetop Nusantara Project. Oke, untuk mungkin yang belum tahu, di channel ini saya jarang sekali atau bahkan hanya sekali membahas custom ROM yaitu MIUI. Selain itu saya tidak pernah bahas karena apa? MIUI itu cukup beresiko ya ketika teman-teman adalah misalnya HP itu satu-satunya, tidak punya PC atau jangkauan mau ke warnet itu jauh dan juga lain-lain terkendala oleh masalah koneksi dan lain-lain. Nah, kenapa saya tidak membuat tutorial custom ROM ya karena itu untuk UBL saja kadang masih banyak yang bingung dan juga masih banyak yang salah langkah, apalagi nanti pasang TWRP dan juga ada yang juga pengen root gitu ya. Padahal kalau custom ROM itu syaratnya cuma dua, UBL atau unlock bootloader sama pasang TWRP aja. Itu untuk custom ROM secara umum ya di Max Pro M1 itu cukup mudah memang, hanya dua cara itu. Tetapi ketika pembahasan yang masih ringan saja masih banyak nih teman-teman yang mengalami kendala, maka saya tidak berani ambil resiko mengajarkan atau memberikan tutorial yang bakal menyusahkan teman-teman semua. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen custom ROM, ada channel lain, misalnya channel Sigit Prastowo, channel Gazetdroid itu sudah cukup bagus. Di sana tutorialnya banyak dan cukup jelas menurut saya. Oke ya, itu jawaban untuk Mas Edi Sugianto. Lagi dari Mas Noval Zindan 2. Gimana caranya Bang kalau dari 087 mau kembali lagi ke 082, mohon dibantu. Nah, kalau kembali itu namanya downgrade ya. Nah, kalau setahu saya yang selalu pernah saya praktekkan itu caranya adalah downgrade ke Oreo pakai AFT 334. Jadi memang agak ribet. Saya belum pernah coba misalnya nih file dari kita di build 087 lalu saya timpa dengan 082, apakah dia berhasil downgrade atau enggak. Nah, itu saya takutnya malah stuck di logo Asus atau bootloop. Nah, saran saya kalau misalnya mau kembali ke build sebelumnya, downgrade dulu pakai AFT ke build 334. Tutorialnya ada di channel ini, silahkan cari. Setelah itu baru kalian upgrade secara manual, misalnya dari 334 ke 340 dulu, Oreo mentok ya. Habis 340 ke 053. Nah, 053 itu kalian bebas nih ke 060 dulu sih saran saya, supaya nanti aman. Dari 060 baru ke 087 atau 082, terserah kalian. Nah, setelah itu kalau ada notif update ya jangan diupdate. Ya itu aja sih cara yang saya tahu atau yang selama ini cukup aman dilakukan. Atau kalau mau ya silakan pakai flash menggunakan PC ya. Saya belum pernah praktikkan tapi itu bisa. Kalau mau mencoba silakan cari di YouTube tutorialnya. Oke, berikutnya ada di Mario DAW. Oke, Mas Mario DAW. Saya ekor 340 update ke firmware 053, itu error langsung bootloop. Kenapa ya Bang? Mentok di logo Asus doang. Oke, yang pertama 053 nya ini udah bener atau belum? Apakah firmware-nya versinya WW atau JP? Jadi ini saya mengulang kembali, untuk versi firmware itu ada biasanya di web assetnya Asus itu ada dua, JP sama WW. Dibaca lagi itu nama filenya, silahkan dicek apakah WW. Kalau WW berarti benar, kalau JP berarti salah. Itu untuk regional Jepang, jadi jangan sampai salah download. Nah, silakan untuk mengulanginya aja melalui recovery. Kalau masih bisa masuk recovery bawaan, harusnya tetap bisa kalau cuma bootloop ya. Setelah itu download filenya, caranya diletakkan di internal. Caranya udah ada di channel ini ya. Untuk cara update manual via recovery silakan lakukan itu. Atau kalau memang tidak bisa, silakan downgrade menggunakan AFT. Jadi selama kalian berada di build di atas 334, untuk flash AFT itu menurut saya cukup ampuh ya, cukup ampuh dilakukan, dan kalian bisa melakukannya dari custom ROM, dari Android Pie, dari Android 10, atau dari build atasnya 334 itu kalian bisa menggunakan flash AFT ke build 334 untuk downgrade. Itu salah satu cara yang bisa saya tawarkan. Oke, berikutnya logo 4G kok hilang ya Bang? Dia nanya di build Android 10 build 432 logo 4G hilang. Oke, yang pertama pastikan
kartunya itu sudah terpasang dengan benar, dan juga APN-nya sudah sudah dibuat. Misalnya APN-nya pakai Smartfren ya dibuat Smartfren. Biasanya kalau Smartfren itu harus membuat manual, nggak bisa muncul otomatis kayak Indosat atau Telkomsel ya. Jadi harus dibuat manual. Silakan dicek kembali. Kalau memang tetap nggak bisa, coba ditukar kartunya. Misalnya kartu yang pengen porsinya itu ada di SIM 2, kalian pindah ke SIM 1, apakah muncul porsinya atau enggak. Kalau enggak dan SIM satunya sebelumnya normal, berarti kartunya yang bermasalah atau memang jaringan di tempat teman-teman yang bermasalah. Dan kalau memang tetap nggak bisa, coba untuk di reset pabrik. Reset pabrik itu step awal sebelum kalian memutuskan untuk downgrade. Kalau downgrade itu kan harus download firmware lagi, itu ngabisin kuota cukup banyak ya, sekitar 1,5 giga. Oke, itu untuk Mas Fajar Setiawan. Solusinya gitu dari saya ya. Nah, untuk Mas Elpek Wani, untuk root gimana kan di build 432? Nah, untuk masalah root, saya tidak bahas sama sekali di channel ini. Saya tidak pernah membahas root sama sekali, dan saran saya, kalau kalian sudah di Android 10, nggak usah root-rootan deh. Emang mau diapain lagi, mau di overclock atau apa? Banyak kasus yang mereka ngerut, mereka custom ROM dan lain-lain, itu nanti kena di baterai lah, di performanya yang mulai HP-nya mulai panas, atau nanti masalah jaringan yang mulai kacau. Jadi saran saya pribadi, lebih baik HP-nya dalam kondisi normal dan standar aja. Kalau misalnya kalian mau di custom dan lain-lain, pakai launcher kan bisa, pakai CPL launcher juga cukup bagus menurut saya. Dan kalau misalnya mau tetap custom ROM atau root ya silakan, saya tidak melarang, itu hak kalian ya. Tapi saya tidak membuat tutorialnya di channel ini. Oke, berikutnya untuk Mas Subarno Harno. Ini dia mempertanyakan di build 087 ya. Mas bro, justru saya sebaliknya Mas bro, malah boros banget. Ngecas bisa sampai 8 jam dari 10% sampai 97%. Gak sampai 100%. Baterai cepat turun walau jaringan ya tidak saya hidupkan. HP Max Pro M1 saya 464. Oke, yang pertama saya harus tanyakan kepada Mas Suharno Harno ini adalah usia HP-nya berapa lama. Misalnya udah 1 tahun atau 2 tahun, maka hal ini akan wajar sekali terjadi. Biasanya dia akan dari build sebelumnya update ke build baru, itu hardware-nya itu akan kaget dengan keberadaan firmware baru, karena firmware baru itu memang kadang nggak begitu bagus untuk beberapa kondisi HP ya. Misalnya HP-nya yang sudah dipakai secara hard ya, jadi pemakaiannya itu cukup intens sehari-hari, maka ketika ada firmware baru susah menyesuaikan. Itu sih menurut pandangan pribadi saya, karena kasusnya sudah banyak yang awal-awalnya dia HP-nya baik-baik aja, tetapi ketika ada update lalu diupdate, maka HP-nya jadi nggak karuan performanya. Nah, saran saya yang pertama, coba untuk reset pabrik dulu. Nah, seperti yang tadi ya, saya selalu menyarankan untuk reset pabrik. Jangan lupa data-data untuk di backup. Jika reset pabrik tidak mempan, maka wajib untuk downgrade. Silakan downgrade ke build. Kalau dari Android 10 atau ini dari Android Pie ya. Kalau dari Android Pie ya menggunakan cara yang tadi 334 itu pakai AFT. Caranya sudah ada di channel ini. Oke. Berikutnya untuk Mas siapa lagi nih? Oh ini. Oke, ini untuk akunnya namanya No Life No Posting. Oke, untuk akun No Life No Posting ada pertanyaan. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, kenapa kok pas saya main Mobile Legends loading persennya lama, padahal udah download data. Sedangkan kalau belum di download data, loading persenannya kok malah cepet. Solusinya gimana? Dia pakainya yang 464 ya. Saya sebenarnya kurang begitu paham ketika ada permasalahan di game Mobile Legends di Max Pro M1 ya. Ini saya sekarang pakai Xperia XZ1 yang 464 juga. Tetapi pada awalnya saya nggak pakai Lulubox, nama aplikasinya Lulubox. Itu Mobile Legends tuh parah, nggak bisa masuk ke permainan sama sekali. Jadi dia mentok setelah kita draft pick nih, ban sama draft pick hero. Nah setelah situ kan loading tuh, mau masuk ke area pertempurannya, ke Land of Dawn. Nah sebelum masuk kan ada persenannya tuh buat loading. Nah kalau pakai Xperia XZ1 mungkin sudah banyak yang mengalami, itu pasti akan mentok di situ dan otomatis akan force close keluar, nggak mau masuk lagi, kecuali kalian masuk lagi baru yang ketiga kalinya baru bisa main, dan itu performanya udah kacau banget, gak enak banget, frame rate-nya turun mungkin hanya sekitar 20 fps. Nah setelah itu saya pakai Lulubox, saya searching di grupnya, di grup Facebook ada tuh yang nyaranin pakai Lulubox.
tutorialnya sudah ada di YouTube, banyak banget, silahkan cari. Mungkin di Max Pro M1 yang main Mobile Legends yang nggak lancar bisa pakai cara yang sama dengan yang saya gunakan. Nah, silahkan dicoba menggunakan Lulu Box. Tapi syaratnya hapus dulu nih game Mobile Legends-nya, pastikan sekarang kan game Mobile Legends udah cukup gede ya, internalnya itu memorinya tuh memakan sekitar 3 GB ya untuk storage yang dimakan oleh Mobile Legends. Nah, saran saya itu hapus dulu semua, bersihkan dulu game Mobile Legends-nya, baru kalian install Lulu Box, lalu install lagi Mobile Legends-nya. Nah, setiap kali buka Mobile Legends melalui aplikasi Lulu Box, jangan kalian buka Mobile Legends-nya langsung, jadi harus menggunakan Lulu Box. Setelah itu kalian download datanya, jangan dimainkan dulu sebelum download datanya selesai. Download data itu ada beberapa tahap di Mobile Legends. Yang pertama itu download gamenya yang secara umum, yaitu game kayak Brawl, terus Classic, Ranked itu, lalu skin-skin, dan juga beberapa fitur. Terus yang terakhir itu biasanya yang bikin lemot adalah Magic Chess. Itu game yang menurut saya nggak berguna tapi memberatkan sistem. Jadi Magic Chess itu terakhiran, dan kadang dia tuh nggak jelas gitu loh kapan downloadnya. Ketika kita udah selesai download yang secara umum itu game-game keseluruhan, tiba-tiba Magic Chess nongol. Nah, itu bikin lemot sebenarnya. Nah, pastikan untuk Magic Chess-nya itu juga sudah terdownload. Kalau semuanya sudah terdownload dengan baik, total 3 GB, saya yakin kalau kalian main di pakai Lulu Box, semoga sih lancar ya. Nggak tahu ya, misalnya di HP Max Pro M1, di HP saya di Asus Xperia Z1 itu lancar mainnya, bahkan sampai high frame rate dengan settingan tinggi ya. Kalau sangat tingginya nggak ter unlock. Oke, itu untuk no live no posting, saran saya seperti itu, silahkan dicoba. Ini ada lagi dari GGI, nama akunnya GGI, minta saran dong merek baterai Asus Max Pro M1 332 yang bagus apa ya. Oke, ini juga saya sebelumnya baca dari Facebook, grup Facebooknya Max Pro M1. Ada yang nanya ke ini ya, apa namanya, service centernya Asus, katanya baterainya itu sekitar 450.000, itu baterai orinya, harganya segitu kalau kalian beli ke service centernya Asus. Atau ada beberapa merek yang cukup terkenal di kalangan pengguna Asus Max Pro M1, itu merek Sidol dan Raki Panda, kalau nggak salah dua itu yang selalu saya temukan di postingan-postingan, dan komentar atau ulasannya cukup bagus. Dua merek itu, terutama Sidol ya, XIDOL itu cukup bagus, harganya juga terjangkau sekitar 150.000 sampai 200-an lah, bergantung ongkos kirim ke daerah masing-masing ya. Kalau mau pasangnya ya saran saya sih harus kalau bisa pasang sendiri ya. Itu peralatannya, misalnya kalian mau beli beberapa peralatan untuk nyongkel itu, backdoornya itu nggak begitu mahal lah. Misalnya kalian modal 250.000 tuh udah dapat baterai sama peralatan untuk bongkar itunya. Kecuali kalau kalian pakai blower buat manasin itu ya, mungkin blowernya agak mahal, sekitar 75.000 dapat sih blower yang murah-murah itu. Itu saran saya untuk merek baterai dua itu yang cukup terkenal dan banyak diposting, terus banyak juga yang pakai. Testimoninya saya sudah baca beberapa, itu ada yang sudah 1 tahun penggunaan, awet-awet aja, screen on time dapat di 7-8 jam. Itu normal untuk baterai third party ya, bukan baterai bawaan atau baterai pihak ketiga lah, bukan baterai aslinya dari Asus. Jadi cukup bagus kalau mau pakai itu. Oke, cukup lah ya. Satu lagi mungkin ya. Ini banyak yang nanya sih, tapi pertanyaannya bukan tentang Max Pro M1. Oke, inilah pertanyaan yang ini aja ya, yang ringan. Mas, dari 053 ke 060 langsung apakah bisa? Soalnya HP-nya baru tak reset. Dari Mas Soleh, bisa, silakan download firmware-nya 060, letakkan di memori internal di luar folder, jangan diekstrak, lalu kalian restart HP-nya untuk Mas Soleh. Kalau nggak muncul notif update, silakan update melalui recovery, itu cara yang cukup ampuh. Bisa, nggak perlu takut kalau cuma update ya. Tapi untuk jaga-jaga, saya nggak jamin data-datanya bakal terhapus atau tidak. Tapi kalau masih sesama Android Pie, itu data-datanya tetap aman. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga ke depan saya bisa menjawab beberapa pertanyaan mengenai Asus ZenFone Max Pro M1 yang masih banyak banget ditanyakan. Semoga video kita bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.